Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan program yang berjudul Implementasi Struktur Data Array dalam program perhitungan gaji karyawan menggunakan C++. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ardianti Malika Putri, dan di sini ada teman saya Alisha Dwi Ramadhani, Sri Arum Sekarwangi, dan Muhammad Fauzan Putra. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Alisha. Pada perkembangan teknologi saat ini, banyak sekali perusahaan yang mulai menggunakan sistem komputer untuk pengelolaan data. Nah, termasuk dalam penggajian karyawan. Perhitungan gaji karyawan yang dilakukan secara manual biasanya memiliki beberapa kelemahan, seperti memakan banyak waktu dan juga berisiko terjadinya kesalahan dalam perhitungan maupun pencatatan dalam mengelola data gitu. Nah, maka dari itu kita membuat program sederhana menggunakan bahasa C++ dengan menerapkan struktur data array agar pengelolaan data dalam penggajian karyawan itu menjadi lebih terstruktur, lebih efektif, dan mudah digunakan. Nah, rumusan masalah dari program kami adalah bagaimana caranya menerapkan array dalam perhitungan gaji karyawan, dan juga bagaimana sih mengimplementasikan program C++ untuk penggajian karyawan. Nah, yang ketiga adalah efisiensi algoritma dengan Big O. Selanjutnya. Nah, tujuan dari program kami adalah memahami konsep array, mengimplementasikan program penggajian menggunakan bahasa C++ dan juga menganalisis efisiensi algoritma Big O. Nah, array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Nah, array memiliki beberapa konsep, yaitu ukuran tetap dan berurutan. Ukuran array bersifat tetap setelah dideklarasikan. Elemen tersimpan dan memungkinkan akses langsung menggunakan indeks. Array juga adalah tipe data homogen. Array hanya dapat menyimpan satu tipe data, yaitu homogen. Akses elemen menggunakan indeks dimulai dari 0 dengan kompleksitas O1. Dalam program kami, array digunakan untuk menyimpan data karyawan sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih mudah dan terorganisasi. Baik, selanjutnya demo program yang akan dijelaskan oleh Fauzan. Ini kok hitam sih? Udah. Oke, sebelumnya saya akan mendemokan hasil program yang telah kami buat. Jadi di sini itu tidak hanya array, kita juga menambahkan struct. Jadi program kita itu ada dua itu ya, array dan struct. Jadi struct ini fungsinya buat memasukkan nilai atau data karyawan. Jadi kita coba langsung. Oke. Nah, di sini ada yang pertama itu input data karyawan. Jadi kita mempunyai 3 fitur ya. Yang pertama input data karyawan, hitung gaji karyawan, dan daftar rekap gaji karyawan. Pertama, kita harus menginput data karyawannya terlebih dahulu. Iya, Pak. Nah, di sini input menggunakan struct ya. Nama karyawannya misalkan Nana. Departemennya IT ya. Jumlah hari kerja. Jadi di sini kita menghitung gaji pokoknya terlebih dahulu ya. Jumlah hari kerjanya misalkan 24 hari. Terus jam kerja per hari. Per hari itu berapa jam dia kerja? Misalkan 9 jam. Terus upah per jamnya berapa? Misalkan 30 ya.
Tunjangan makan. Nah, di sini penghitungan untuk tunjangan per hari ya. Jadi per hari, tunjangan per hari. Tunjangan makannya misalkan 20.000. Terus transportnya 20.000 juga. Nah, di sini ada potongan karena kita menghitung dulu data karyawannya, habis itu nanti kita hitung gaji karyawannya, di implementasi dihitung gaji karyawan. Misalkan tidak hadirnya berapa hari, 2 hari. Terlambatnya per jam, jadi berapa jam dia terlambat ya, misalkan 4 jam. Terus potongan peminjaman 0 aja. Ayo kita isi aja deh. Misalkan berapa ya? 10.000. Dia minjem uang ke perusahaan 10.000 gitu. Oke. Nah, setelah kita menginput data karyawan, kita bisa menghitung gaji karyawannya di put 2 ya. Nah, hitung gaji, nama Nana ya, kita pilih 1. Nah, ini ya. Mana sih? Rincian gaji. Gaji pokok totalnya itu 6.480. Jadi sistem penghitungannya itu 9 kali 30.000 hasilnya. Hasil ini dikali 24 hari, 24. Terus tunjangannya 1.600.000. Makan itu tadi tuh 20 kali 24 hari. Jadi totalnya berapa ini? 44.000. Terus transportasi dan lain-lain. 440 ya. Sorry. Terus uang lembur ini masuknya kemana? Masuknya ke gaji pokok di sini ya. Jumlah hari itu masuknya ke jam. Jadi satu hari itu harusnya 8 jam. Karena kita dapat lembur 1 jam, jadi masuknya ke uang lembur. Jadi 1 jam kali 24, misalkan 30 kali berapa ini? 24 seperti itu. Bentar. Itu berarti potongan itu otomatis ya? Iya, Pak. Jadi di default ya? Ya, untuk potongan di sini kita otomatis karena ada pajak ya, emang saya lihat juga di internet. Jadi kalau misalkan di perusahaan itu ada pajak 5%, BPJS kesehatan 1%, terus BPJS ketenaga kerjaan itu 2%. Tapi kan kalau nggak salah tadi ada potongan yang minjem tadi 10.000 ya? Ini Pak, di sini ini terlalu ini. Nah, ini. Oh, di sini. Iya. Di sini absen dan denda. Jadi tadi maaf. Di sini potongan tidak hadir, terlambat sama potongan pinjaman. Di sini Pak masuknya. Ini ditotalin dari atas. Jadi dia itu ada denda. Di total kemana? Apa? Yang potongan pinjaman tadi? Ke ini. Masuknya ke mana? Nah, tidak hadir, terlambat, sama potongan pinjaman. Jadi potongan pinjaman cuma 10.000. Tidak hadir ini berarti dia tidak hadir 2 hari, Pak. Jadi itu udah masuk potongan ya? Iya, Pak. Jadi kan satu harinya itu 9 kali 30. Hasilnya berapa? Ya hasil ini jadi masuknya per hari. Jadi di sini dia dapat 2 hari potongan gitu, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Hah? Silahkan. Bentar. Oke, Soalnya tadi pertanyaan sama si Angga. Ya, bener kan? oke, izin bertanya, misalkan mau nanya ini tuh yang buat input data karyawan itu bisa ada validasi biar nggak duplikasi nggak sih? Misalkan coba input di situ kan udah ada Fauzan tuh. Ya. Nah, misalkan input nama saya lagi tuh. Jadi 2 Nama gitu. saya juga. Ya. Maksudnya coba misalkan ada validasinya nggak gitu misalkan. Oke, bentar ya, ini asal dulu. Ada validasinya nggak misalkan? Ada ya Misalkan biar input beda lagi ya? gitu. Iya, Pak. Jadi validasi itu nama project. Iya. Jadi kayak ada key-nya ya, kuncinya ya, biar gak terduplikat. Kayak ID-nya gitu. Ya. Jadi kayaknya sih bisa. Tetap bisa ya? Ya. Oke. Jadi
kita itu kan, hah? Oh gede. Gak masalah kata Pak Arif. Nggak, maksudnya gini loh, Fauzan itu tidak unik. Dia ini. Enggak, masalahnya gini. Dalam teori database dia nggak unik. Nggak kayak ID. Kan Fauzan itu kan bisa aja. Di sini ada 3 orang namanya Fauzan. Kayak Budi juga. Ya. Itu kan pacaran namanya sebenarnya. Jadi nggak bisa nggak, maksudnya kemungkinan dia duplikasi itu besar sekali. Kalau nama kemungkinan duplikasinya besar sekali berarti, Pak. Tapi memungkinkan dia nggak unik. Oke, Pak. Benar nggak? Heeh. Tapi harusnya kamu masukkan ID karyawan, itu harusnya ada. Itu yang bikin dia unik, yang bisa dijadikan dia primary key. Kalau nama itu nggak bisa dijadikan primary key. Nanti kalau kalian belajar database itu baru ketahuan, nggak bisa. Jadi pada waktu kita masukkan primary key-nya, objek-objek yang lain atau field yang lain itu akan ikut. Berarti kalau kita masukkan 007 itu namanya Jackpot, rumahnya Jackpot misalnya. Kelihatan tuh. Jadi objek yang lain akan ikut otomatis. Ya, tapi kalau Fauzan itu nggak unik gitu. Dia nggak bisa dijadikan sebagai primary key. Jadi nama itu nggak bisa dijadikan sebagai primary key. Kalian tuh menggunakan array kan? Kenapa tidak menggunakan binary aja? Kenapa tidak menggunakan binary aja? Binary? Ya. Silakan. Kenapa tidak menggunakan binary ya? Karena menurut saya, Sebentar, ini kan pakai array ya? ya array sama struct, Pak. Apa tadi? Kalian kan menggunakan array. Ya. Kenapa tidak menggunakan binary? Binary. Kenapa kita tidak menggunakan binary? Karena menurut saya implementasi dari penginputan gaji karyawan itu cocoknya ke array. Saya sudah membandingkan array dengan lupa. Ya itulah ada tree yang tadi. Nah itu. Jadi menurut riset saya array sama tree itu lebih masuknya penggunaannya di gaji karyawan. Kalau misalkan tree bisa, cuma tidak tidak kompleks dan tidak nyaman lah sebagai penggunanya gitu. Paham? Paham. Kasih ada satu lagi. Baik dari hasil pembuatan dan pengujian program yang telah kami lakukan, maka kami simpulkan bahwa array efisiensi untuk waktu dan ruang menunjukkan efisiensi yang baik untuk skala kecil hingga menengah maksimal status karyawan. Efektivitas array terbukti efektif untuk pengelolaan data karyawan dengan pendekatan array paralel yang terstruktur dan mudah dipahami. Implementasi C++. Program berhasil diimplementasikan menggunakan C++ dengan array, statis, dan for loop untuk input, perhitungan, dan output data. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi struktur data array dalam program perhitungan gaji karyawan menggunakan C++. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.